teman-teman semua, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Hanif Oktavia Putri, NPM 193700007. Saya mahasiswi dari S1 Psikologi Universitas Malahayati. Di video pertama ini, aku akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi komunikasi. Nah, teman-teman sendiri sudah pada tahu belum sih apa itu psikologi komunikasi? Yuk kita cari tahu. Menurut Kamus Psikologi, menyebutkan 5 definisi komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi adalah penyampaian perubahan energi dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti dalam sistem syaraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara. Yang kedua, komunikasi adalah penyampaian atau penerimaan sinyal atau pesan oleh organisme. Yang ketiga, komunikasi adalah proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan sinyal-sinyal yang disampaikan. Yang keempat, komunikasi adalah pengaruh satu wilayah pribadi pada wilayah persona yang lain, sehingga perubahan dalam satu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan pada wilayah yang lain. Nah, yang terakhir, komunikasi adalah pesan pasien kepada pemberi terapi pada psikoterapi. Nah, dari definisi tadi terlihat jelas ya bahwa makna komunikasi itu sangat luas, seperti penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, dan sistem atau organisme. Kata komunikasi itu juga dipergunakan sebagai proses, sebagai pesan, sebagai pengaruh, atau secara khusus sebagai pesan pasien dalam psikoterapi. Psikologi mencoba menganalisis seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi. Sekarang ada perkembangan terbaru dari dunia psikologi komunikasi, yaitu komunikasi terapeutik. Melalui metode ini, seorang terapis akan mengarahkan komunikasi yang begitu rupa, sehingga pasien akan dihadapkan pada situasi dan pertukaran pesan yang dapat menimbulkan hubungan sosial yang bermanfaat. Komunikasi terapeutik ini memandang gangguan jiwa bersumber pada gangguan komunikasi pada pasien yang tidak dapat mengungkapkan dirinya. Komunikasi boleh ditujukan untuk memberikan informasi, menghibur, dan mempengaruhi. Komunikasi telah dikaji dari berbagai segi ya, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, linguistik, biologi, filsafat, politik, teknik, dan sebagainya. Vision menyebutkan ada 4 pendekatan psikologi komunikasi. Yang pertama yaitu penerimaan stimuli secara indrawi, yang kedua proses yang menjembatani stimulus dan respons, yang ketiga prediksi respons, yang keempat peneguhan respons. Sekarang kita bahas tentang karakteristik komunikasi. Ciri khas proses komunikasi itu ada 2. Yang pertama, komunikasi itu proses yang dinamis, dan yang kedua, komunikasi itu tak bisa diulang atau diubah. Selanjutnya, ada fungsi komunikasi. Yang pertama, memahami diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, memapankan hubungan yang bermakna. Yang ketiga, mengubah sikap perilaku. Yang keempat, 5 aksioma komunikasi. Teman-teman, psikologi juga meneliti kesadaran dan pengalaman manusia ya. Psikologi terutama mengarahkan perhatiannya pada perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut. Bila sosiologi melihat komunikasi pada interaksi sosial, filsafat pada hubungan manusia dengan realitas lainnya, maka psikologi melihat pada perilaku individu komunikan. Yuk sekarang kita bahas tentang ruang lingkup dan sistematika pengajaran psikologi komunikasi. Jadi, ada apa aja sih ruang lingkup dan sistematika pengajaran psikologi komunikasi itu? Yang pertama, sistem komunikasi intrapersonal. Kedua, sistem komunikasi interpersonal. Ketiga, sistem komunikasi kelompok. Dan yang terakhir, sistem komunikasi massa. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, yaitu sistem komunikasi intrapersonal. Dalam sistem komunikasi intrapersonal, antara lain membahas tentang karakteristik manusia komunikan, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasinya, sistem memori dan berpikir,
dan sifat-sifat psikologi komunikator. Yang kedua, yaitu sistem komunikasi interpersonal. Dalam sistem komunikasi interpersonal ini membahas tentang proses persepsi interpersonal, faktor-faktor personal dan situasional yang mempengaruhi persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Nah, yang ketiga, yaitu sistem komunikasi kelompok. Dalam sistem komunikasi kelompok, membahas tentang jenis-jenis kelompok dan pengaruhnya pada perilaku komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok, dan bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Yang terakhir, yaitu komunikasi massa. Dalam komunikasi massa, membahas tentang motivasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi individu terhadap media massa, efek komunikasi massa, dan karakteristik isi pesan media massa. Nah, itu tadi tentang ruang lingkup dan sistematika psikologi komunikasi. Sekarang, teman-teman tahu nggak sih bagaimana tanda-tanda komunikasi yang efektif itu? Komunikasi yang efektif menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss paling tidak menimbulkan 5 hal. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, pengaruh pada sikap. Yang keempat, hubungan yang baik. Dan yang kelima, tindakan. Penjelasannya ada di sebelah ya. Yuk, cek toko sebelah. Tanda-tanda komunikasi yang efektif itu ada 5. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian artinya penerimaan yang cermat dari isi stimulus seperti yang dimaksud oleh komunikator. Kegagalan menerima isi pesan secara cermat disebut kegagalan komunikasi primer. Yang kedua, itu ada kesenangan. Tidak semua komunikasi diajukan untuk menyampaikan informasi dan membentuk pengertian. Ketika kita mengucapkan, "Selamat pagi, apa kabar?" kita tidak bermaksud mencari keterangan. Komunikasi tersebut hanya dilakukan untuk mengupayakan agar orang lain merasa apa yang disebut analisis transaksional sebagai "saya oke, kamu oke". Komunikasi inilah yang menjadikan hubungan kita hangat, akrab, dan menyenangkan. Ini memerlukan psikologi tentang sistem komunikasi interpersonal. Tanda-tanda komunikasi yang efektif yang ketiga yaitu mempengaruhi sikap. Paling sering kita melakukan komunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Seperti halnya, khotib ingin membangkitkan sikap beragama dan mendorong jemaah beribadah lebih baik. Seorang guru ingin mengajak muridnya lebih mencintai ilmu pengetahuan. Pemasang iklan ingin merangsang selera konsumen dan mendesaknya untuk membeli. Dan contoh yang terakhir yaitu seorang pria muda ingin meyakinkan pacarnya bahwa ia cukup untuk mencintai dan dicintai. Selanjutnya, tanda-tanda komunikasi yang efektif yang keempat yaitu hubungan sosial yang baik. Komunikasi juga ditujukan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak tahan hidup sendiri. Kita ingin berhubungan dengan orang lain secara positif. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memusatkan dengan orang lain. Dalam hal interaksi dan asosiasi, pengendalian dan kekuasaan, dan cinta serta kasih sayang. Secara singkat, kita ingin bergabung dan berhubungan dengan orang lain. Kita ingin mengendalikan dan dikendalikan, dan kita ingin mencintai dan dicintai. Nah, untuk tanda-tanda komunikasi yang efektif terakhir, yaitu tindakan. Tindakan adalah hasil kumulatif seluruh proses komunikasi. Ini bukan saja memerlukan pemahaman tentang seluruh mekanisme psikologis yang terlibat dalam proses komunikasi, tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Nah, demikian itu tadi penjelasan mengenai ruang lingkup psikologi komunikasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching. Bye.